Karena kita itu tidak mungkin ada di atas terus, pasti ada di bawahnya. Nah kalau kita pas lagi di atas, kita harus jaga komitmen, disiplin, dan terutama menabung, Bang Miing. Like, comment, subscribe, dan share. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Bang Miing. Kali ini tamu saya betul-betul istimewa. Sebab apa? Kayaknya kalau dari sisi usia, walaupun bukan soal etis tidak etis, kita ya beda-beda tipis lah, BBT. Dan siapapun mengenal dia. Bukan hanya orang tua yang dulunya SMP atau SMA nonton dia, tapi juga anak-anak sekarang. Yeni Rahman. Apa kabar, Bang? Apa kabar, sayang? Waduh, alhamdulillah. Lama ya kita nggak ketemu ya? Lama banget, tahunan. Dari jauh, ya bukan tahunan lagi, lebih dari 5 tahun, 10 tahun. Ketemu Bang Miing itu waktu Bang Miing bantu-bantu untuk Kongres Parvi. Untuk Kongres Parvi, dan ketika beliau ini jadi ketua Parvi, itu saya ikut bantu pada saat itu. Karena saya ingin dia jadi ketua, saya ingin sebagai orang film juga, kita diurus film itu oleh orang yang memang ahlinya, orang film gitu. Tapi oke lah, itu nanti kita cerita lagi. Yan, terima kasih loh. Aku yang terima kasih, waktunya. Bang Miing. Tadi kita makan satenya, sate kita di restorannya Yeyen di Jalan Surabaya nomor 26 makan. Ini bukan sate kambing loh, sate domba. Lebih empuk. Lebih empuk. Karena lebih sehat, Bang. Lebih sehat. Sebenarnya daripada sapi katanya sama ayam. Oh iya. Domba tuh lebih bagus. Betul. Aku tahu dari dokter. Karena serat kan? dagingnya katanya itu jauh lebih bagus. Dan kalau, asal jangan makan lemaknya gajinya. Oh itu aku suka. Oh gitu ya. Itu ya. Karena domba sama kambing itu kan makanannya cuma rumput. Rumput ya. Kalau ayam kan ada dedek, ada beras. Sapi juga gitu. Jadi sebenarnya lebih Jadi bersih. sebetulnya domba itu lebih selektif banget dibanding manusia. Banget. Kalau domba cuma rumput, kalau manusia makanan orang aja dimakan. Kadang-kadang hak rakyat juga dimakan. Benar gitu ya. Yen, ini Yeni Rahman itu kan nggak bisa dilepaskan dari dunia film Indonesia, dan yang mengangkat dalam tanda kutip harkat derajat secara ekonomi para insan film adalah ketika lahirnya The Big Five. Tahun Tadi 80-an. Tahun 80-an. Ya. Tadi kebetulan ada salah satunya Yati Octavia ada kesini tadi ya. Nanti akan muncul juga di channel saya. Nah, ada di situ The Big Five itu ada Yeni Rahman, ada Yati Octavia, ada Doris Kolobut, ada Roy Martin, ada Robby Sugara. Udah almarhum. Almarhum ya? Almarhum, Bang. Oh, Pak Robi almarhum ya. Maka kita semuanya harus semangat terus, Bang, biar sehat. Ya, itu boleh nggak berkisah sih? Mungkin orang taunya cuman Kabut Sutra Ungu. Kemudian Badai Pasti Berlalu bukan ya? Oh, itu Kristi. Oh, Kristi Hakim. Enggak, bukan. Gadis Maraton. Gadis Maraton. Yang saya terkesan betul Kartini sama itu November 28. November 1828 Teguh Karya. Di situ memunculkan si ini siapa namanya tuh, ada pemain film yang suaminya Mita Datau itu siapa namanya? Masih figuran kecil. Herman Felani. Ya. Alex Komang ada di situ ya? Ada Alex kayaknya belum. Selamat Raharjo. Ya. Dan itu film betul-betul dimainkan oleh orang-orang yang berkarakter. Orang taunya November 28, Kartini, Gadis Maraton top banget, dan Kabut Sutra Ungu. Tapi orang jarang pernah denger Yeni Rahman ternyata main film itu di usia 14 tahun 73 di film Ita si Anak Pungut. Dari nggak dibayar. Gimana sih ceritanya? Jadi sebenarnya tuh ya kayak nggak sengaja ya, Bang ya. Pada saat itu cerita awal lagi nih, saya suka main ice skating di Senayan. Dulu ada ice skating di Senayan. Iya, betul. Nah, udah gitu ada bintang yang lagi top di situ, yaitu Leni Marlina. Betul. Terus ada yang perhatiin saya, diajaklah saya untuk nemenin Leni Marlina. Umur 14 tahun. Umur 14 tahun. Jadi main ice skating, nemenin Leni Marlina, udah jadi bintang top banget dia. Oh, Cek Nonon juga main ice skating juga? Ice skating, gitu ceritanya di dalam film itu. Oh, dalam film itu. Saya memang senang main ice skating. Akhirnya saya diajak sama orang film untuk nemenin Leni Marlina. Terus besok-besoknya di calling lagi. Loh, kok di calling main film tuh enak ya, bisa bolos sekolah. Ada alasan. Itu kan SMP ya nih? SMP. SMP dong, 14 tahun. 14, iya. Kelas 3 kayaknya. Iya, terus udah gitu besoknya di calling lagi. Senang nih jadi bolos-bolos karena memang nggak terlalu hobi sekolah kali ya, Bang.
Sampai akhirnya dapat peran yang agak lumayan lah, naik dikit, yaitu Ita Anak Pungut. Ita Anak Pungut. Jadi saya dapat peran utama kedua setelah jadi yang kecilnya udah ada, saya yang jadi yang besarnya gitu. Pokoknya film itu bukan menjadi bagian hidup saya, bukan menjadi cita-cita saya, tapi sekarang dia sudah mendarah daging dengan saya. Sebentar, itu bukan cita-cita. Enggak ya. Mau jadi apa? Dulu tuh cita-citanya mau jadi pramugari. Karena dulu saya punya temen pramugari, kok kalau pulang tuh bawa snack, bawa Coca-Cola, bawa minum, kok enak banget terus Itu pikiran anak kecil lah ya. Iya, ke jalan-jalan ke Belanda, ke Eropa gitu. Terbang. Enak juga jadi pramugari, bisa traveling ke berbagai negara, tapi gratis. Ya, tapi Tuhan menentukan lain, akhirnya ya film menjadi pilihan saya. Pernah nggak memerankan pramugari? Enggak malahan. Enggak ya? Enggak. Padahal kalau memerankan mungkin menjiwai banget ya? Banget ya, saking Kan kepengennya saking kepengen ya. ya. Jadi ceritanya itu sebetulnya nggak sengaja ya main film ya? Enggak sengaja. Dan bukan cita-cita gitu loh. Tapi akhirnya saking seneng karena film itu selalu membawa suasana kekeluargaan ya pada saat itu ya. Kekompakan, kebersamaan, terus artis-artisnya juga baik-baik yang ketemu sama saya, nggak sombong gitu kan. Akhirnya keterusan, jadi saya suka ini film. Tapi begitu saya nggak diizinin sama orang tua saya, papi saya. Tapi saya diumpet-umpetin sama mami. Tapi nggak diajak ngomong, tapi begitu saya membuktikan diri saya bahwa film menjadi pilihan hidup saya, dan saya buktikan saya dapat piala citra, baru papi mau. Umur berapa ketika menentukan dari 0 km itu ya Yan, saya harus jadi orang film? Kira-kira 4 tahun. Setelah main film? Iya. Jadi 18 saya tahun umur dong? 14 tahun. Jadi itu 17 sampai 17 apa 18 tahun tuh baru mulai serius. Baru juga orang mulai melihat bahwa saya punya bakat kayak gitu-gitu kan. Ya diajak main film. Film yang saya ingat banget waktu itu. Dulu orang nggak ada yang memandang saya lah ya. Bisa main apa enggak gitu kan. Tapi begitu almarhum Syuman Jaya mengajak saya untuk main film Kabut Sutra Ungu. Nah di situ orang mulai melirik Yenny Rahman bisa main film. Terus diajaklah film Kartini. Diajaklah November 1828 sama Teguh Karya. Terus diajak lagi film saya sama Wim Umbo. Jadi saya beruntung banget jadi pemain film yang berkesempatan disutradarai sama sutradara besar Indonesia, Teguh Karya, November 28, Wim Umbo, Kugapai Cintamu itu keren banget tuh film. Sama Roy juga ya kalau nggak salah. Sama Roy juga, pasangannya. Sampai ada orang tuh, kenapa lu nggak pacaran, kenapa lu nggak kawin aja sih? Terus Suman Jaya juga. Suman Jaya Kabut Sutra Ungu. Dan jujur aja sekarang mohon maaf, bukan sekarang film ini jelek, tapi kita tidak punya sutradara sekaliber itu. Oh benar. Gitu ya. Kemarin juga saya ngobrol sama Rano kayak gitu. Iya. Jadi terus itu udah mulai betah di situ di film itu. Dan menentukan ingin ini. Suka. Begitu kita dapat peranan yang menurut Piala Citra tahun berapa? Piala Citra tahun 80. Kabut Sutra Ungu. Jadi dapat Piala Citra dipercayakan sebagai artis terbaik Indonesia. Terus sekaligus di film yang sama jadi pemain juga artis terbaik Asia. Bukan Asia ya, bukan ASEAN ya. Asia. Lawannya Jepang, Hong Kong, Korea, Filipina. Alhamdulillah ya pada saat itu. Dan nah setelah itu papi gimana? Aku potong. Ya, papi mulai ajak ngomong. Ya udah nak, kalau itu udah pilihannya mau apa lagi, katanya gitu. Hati-hati, yang penting jaga diri, kayak gitu kan. Papi kan sedikit ada berdarah Aceh kan, jadi agak fanatik gitu loh. Ya udah, alhamdulillah saya ketemu. Bukan hanya soal persoalan agama, tapi juga film, kemudian jadi penyiar, jadi penyanyi. Mungkin bukan pilihan orang tua kita zaman dulu. Bukan. Jadi seniman mau makan apa loh? Mau makan apa? Nah, kalau orang tua saya sih nggak mikir ke situ ya. Cuman yang dia pikir dunia artis itu kan terlalu berani ya dunianya gitu loh. Dan itu hari itu sudah mendapatkan bayaran dong, yang mahal. Belum? Udah. Pertama kali dibilang film apa bayaran mahal? Ada film yang kita akhirnya ada Yati, ada Roy, pokoknya saingan pada dapat honor gede. Itu berarti umur 18 tahunan dong? Iya. Itu film Christina kita dibayar mahal. Tapi saya merasa bersyukur di film Kartini pun meskipun itu tokoh nasional, saya berkesempatan untuk jadi peran Kartini, saya dibayar mahal juga itu sama Haris. Gitu ya, Haris ya, Nusantara Film ya. Dibayar mahal. Nah, tadi ngomong kan banyak orang gitu, jujur aja nih, orang kan kalau penonton awam termasuk aku gitu loh Jen, kalau ngeliat, kayaknya pas banget, kayak dulu Harvey sama Rafi Kaduri, kenapa sih nggak pacaran, kenapa nggak kawin? Yang bener kan Muksin sama Titik Sandora. Benar. Jujur. Widiawati sama Sofwan Sopyan jadi.
pernah cinlok nggak? Jujur. Sama siapa? Roy Martin. Karena udah tahu kartunya masing-masing, jadi udah gak tertarik lagi. Tapi Roy itu penggemarnya luar biasa. Iya. Kan kita syuting di luar kota. Jadi kita bisa tahu, melihat, dan mendengar, menyaksikan bahwa memang perempuannya itu ngejar-ngejar Roy. Ngejar-ngejar. Penggemarnya tuh luar biasa banget. Mungkin kebawa ya dengan emosi yang ada di film. Betul. Bagaimana romantisnya dia sama Yenny Rahman di film itu. Bagaimana dia menjadi suami yang baik di film itu. Jadi perempuan juga, wanita-wanita tuh terobsesi itu. Sampai kadang-kadang ada yang gedor kamar Roy. Gitu ya. Saking senengnya. Jadi kalau Yenny Rahman sama Roy, gua buat udah tahu kartu bukan. masing-masing. Lu Roy kalau buat teman main oke. Tapi kalau buat pacaran sama jadi laki gue enggak. Tahu kartunya masing-masing. Gue tahu honornya dia berapa, dia tahu honor gue berapa. Iya. Jadi lebih pada profesionalitas teman kerja. Tapi kita akrab banget. Akrab banget. Sampai sekarang juga akrab, seru banget. Gitu. Mas Ming udah bikin konten kan? Sama Roy udah? Oh belum. Okay. Mas Roy, kapan-kapan saya minta waktu ya Mas dong. Roy, gitu ya. Kita berteman ini saling tolong menolong. Betul. Nah, Kabut Sutra Ungu ini kan mendapatkan Piala Citra, yaitu di FFI tahun 80 ya, dan Best Actress Asia Pacific Film, bukan Asia Pasifik loh. Asia. Oh Asia. Asia. Oh. Bukan Asia Pasifik. Itu Bu ya tahun 80. 80. Kemudian menang di FFI 82. Gadis Maraton. Nah, gimana sih proses kreatif yang hingga bisa mendapatkan pencapaian seperti itu? Gitu. Gini, pada saat kita diberikan satu peranan untuk memerankan satu tokoh di sebuah cerita, itu harus ada feeling dulu gitu, Mas Miing. Bahwa cerita itu harus menarik, peranan itu harus memiliki satu tantangan buat saya, sehingga dia bisa mengolah kemampuan kita lagi, supaya kita lebih meningkat lagi, gue main bisa lebih bagus lagi. Tapi untuk obsesi mendapatkan Piala Citra nggak pernah terpikir untuk ke situ. Justru kalau punya obsesi untuk main film karena untuk dapat Piala Citra, malah itu jadi bebannya sendiri. Mendingan kita main serius. Piala Citra akibat aja. Iya, akibat aja. Semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Lah akhirnya dapat penilaian itu dan hasilnya memang kita berhak untuk dapat itu, ya alhamdulillah. Dan artis zaman dulu kayak angkatan Yayan itu kan dulu memang mau reading, mau latihan, mau itu ya. Sesulit itu. Enggak juga sih, tapi beda-beda artisnya ya. Tapi kalau kondisi perfilman yang ada sekarang, anak-anak sekarang, yang saya dengar mereka rajin reading, kayak gitu-gitu. Cukup serius juga. Saya pernah main film sama Junot, Di Bawah Lindungan Ka'bah, sama Gloria Cynthia Bella. Itu mereka sebagai anak muda cukup serius tuh, dan mereka cukup selektif gitu loh. Nah ini memang sikap selektif itu perlu gitu loh. Tapi kita enggak juga terus kita ngasal-ngasal masa bodoh gitu. Tapi Roy pernah ikut di konten saya juga, sama saya collab. Gue ini nggak seserius Yeni, kalau gue seserius Yeni mungkin piala gue lebih banyak dari Yeni, kayak gitu. Jadi memang segala sesuatu tuh harus kita tekunin ya. Kita punya komitmen, kita punya prinsip, kita punya sikap, dan main itu film itu meskipun film itu dikarang fiktif atau cerita yang sebenarnya atau novel, tapi kan terus terang aja penonton tuh nggak bisa dibohongin. Mata kita harus bicara. Cara memainkannya. Cara memerankannya kita harus benar-benar bisa menyampaikan satu pesan apa yang ingin disampaikan gitu loh. Nggak bisa dibohongin. Waktu itu kan Yayan tuh kan booming banget ya. Dan yang ngontrak bukan satu perusahaan film. Dan dalam satu hari atau dalam satu bulan itu dengan waktu yang bersamaan itu harus main di beberapa film. Itu gimana caranya? Ya itu pernah terjadi. Itu pernah terjadi, tidak semata-mata keinginan saya untuk ngambil kontrak ini enggak. Tapi si kontrak ini punya cerita bagus. Dia syutingnya misalnya bulan apa. Si cerita ini juga ditawarkan ke saya, peranannya juga bagus gitu loh. Saya nggak mungkin dong ini peranannya bagus masa saya tolak gitu kan. Tapi dengan mengantisipasi bahwa ini selesai syutingnya selesai di bulan apa, 2 bulan, 3 bulan atau 4 bulan lah ya. Dulu kan main film lama ya? Setahun begitu. Akhirnya ini mundur, akhirnya tabrakan dengan schedule yang ini. Nah itu kewalahan banget dan saya kapok. Akhirnya kadang-kadang kalau memang produser juga harus bilang 4 bulan ya 4 bulan, 5 bulan ya 5 bulan. Tapi di film itu banyak faktor yang kadang-kadang menjadi kendala juga kan. Sobat Bang Miing, Yayan ini kan tidak sekolah di IKJ. Dan kita tahu dia tidak sekolah film gitu. Tiba-tiba main ice skating lalu menjadi pemain. Berarti kan bakatnya kuat. Tapi mampir di IKJ pernah loh. Oh pernah? Pernah, karena kepengen belajar nyuci film. Oh, mampir dan kepengen lebih tahu lagi tentang sinematografi. Sempet sih gitu. Berapa tahun?
nggak lama karena saya dianggap murid khusus karena kameramennya pada saat itu juga dosen. Oh, short course ya mungkin ya, khusus dosen, pendek. ya ingat tuh almarhum Pak Tomo kan juga dosen di IKJ. Akhirnya saya difasilitasin untuk ikut belajar. Nah, sekarang dari sekian peran tuh, yang paling sulit banget, kan semua rata-rata Yayan main tuh berhasil banget itu. Yang paling sulit karakter seperti apa tuh? Masing-masing setiap film, setiap skenario pasti ada scene-scene yang kadang-kadang menjadi kesukaan kita tuh, tapi juga ada kadang-kadang ada scene juga yang susah banget. Susah dalam arti kata, kerja film itu kan kerja kolektif. Dalam satu adegan kadang-kadang kan melibatkan banyak pemain, bukan kita sendiri. Kadang-kadang kita bener, si pemain ini yang salah. Pemain ini benar, kita yang salah. Atau juga bisa blocking yang salah. Atau juga gangguannya lampu yang salah. Atau kamera yang salah. Banyak faktor yang membuat kita harus kadang-kadang take itu diulangin lagi. Nah itu cukup melelahkan. Tapi kalau ditanya film apa yang sulit, tentunya saya bilang film Raden Ajeng Kartini. Karena saya tokohnya ada ya? Ya, karena bukan saya fiktif. memerankan tokoh yang pernah ada dan pernah hidup di bumi pertiwi ini gitu loh. Itu bagaimana dan sebagai saya, pahlawan pula. Dan sebagai pahlawan nasional lagi. Bagaimana saya bisa beradaptasi, mendekatkan diri itu ya lewat spiritual. Lewat ruh intinya. Jadi saya gunakan pada saat itu karena saya juga ikut belajar waktu itu ya, belajar Torekat Qadiriyah wa Nasabandia. Jadi bagaimana kita bisa mengejamkan mata kita tapi kita mengenalkan terus ruhnya. Ya mudah-mudahan sih energi itu atau auranya itu bisa terselami oleh kita. Itu ada pengaruhnya ya? Ada. Ya, ini pengalaman spiritual berarti ya istilahnya ya. Jadi Kartini itu justru punya pengalaman spiritual untuk saya. Bahkan sisa honor film Raden Ajeng Kartini itu bisa ngongkosin saya pertama kali pergi haji loh. Wow. Itu ngomong berapa sih saat itu? Itu dolar paling juga berapa ya? Ya nggak tahu. Jadi waktu itu saya telepon sama produser, masih ada nggak ya sisa honor saya? Berapa? Ada. Itu bisa pas untuk honor saya naik haji dan sisanya masih ada yang bisa saya pegangin untuk ibu saya. Jadi saya pergi haji itu dari hasil honor film Raden Ajeng Kartini. Tahun 80 something. 80 lebih ya? Di atas 80. Setelah Kabut Sutra Ungu dong? Bukan, ya setelah Kabut Sutra Ungu, bahkan setelah film Gadis Maraton. Gadis Maraton. Yan, ini produser itu selalu menawarkan pada Yayan yang secara kebetulan Yeni Rahman ini entah itu produser, wah ini sih harus Yeni Rahman yang main misal gitu. Atau karena Yeni Rahman merasa pas mengambil peran itu. Apa ada sinergi, ada dua-duanya? Untuk Kartini? No, untuk semua film. Untuk semua film. Kayak gini, kan orang datang perusahaan ini nawarkan Yeni. Karena si produser dan sutradaranya nih, lihat, ini cuma cocok Yeni Rahman nih pemeran film ini gitu. Ya, kadang-kadang ada dari dua sisi. Penawaran itu bisa datang dari produser yang katanya dulu film Yeni Rahman jadi jaminan pasar. Jadi ada yang direct produser ke saya, tentunya buat cerita. Ada juga dari sisi sutradara yang memilih ini harus Yeni Rahman gitu. Ya buat saya sejauh cerita itu cocok, memiliki satu tantangan buat saya, ya saya main kalau ada kecocokan dan lain-lain gitu. Gitu ya. Ada pertimbangan pasar, ada pertimbangan value atau nilai film itu bagus buat kita mainkan. Karena gini, dan saya ngeliat kalau soal populer, anak-anak sekarang juga populer. Tapi ketika menyebut Yeni Rahman itu bukan hanya yang populer. Kalau populer bisa selesai, udah. Tapi ada karakter yang diingat sama orang sampai sekarang. Ya Yayan dia punya kelas gitu. Roy Martin dia punya kelas. Rano Karno memang dari kecil main film punya kelas gitu. Kan berapa orang yang kayak Rano Karno, yang kayak Yeni Rahman lah sampai sekarang orang masih hidup, masih ingat, masih kendati pun udah nggak main film. Tapi Yeni Rahman begitu, sebut Yeni Rahman film Indonesia gitu loh. Ya itu penilaian orang ya. Tapi kalau saya sendiri santai-santai aja tuh. Oh iya. Nah ya, terus penilaian orang lah. Itu kan kaitannya dengan pasar tadi. Itu punya kesadaran industri itu kapan punya pede banget keberanian bahwa apa rundingan 5 orang kita naikin yuk gitu. Pertama tuh memang biang keroknya si Roy Martin. Oh, Roy Martin. Jadi pada saat itu produser tuh memang berlomba-lomba untuk bisa dapat schedule-nya kita. Untuk bisa dapat kontrak kita. Jadi ada mereka tuh udah dikontrak. Ada pengalaman Sandi Kristina. Mereka tuh udah kompak janjian. Minta dibayar sekian, Yati sekian, Robi sekian, ini sekian. Saya tuh tidak mau dikontrak dulu kalau skenario belum saya pelajarin. Jadi saya belakangan dulu. Jangan-jangan dibayar besar tapi filmnya jelek. Iya, nggak mau saya.
Jadi saya tunggu dulu. Ya sikap lah ya. Iya, begitu dia bilang ceritanya gini-gini, Pak Roy udah oke, Yati udah oke, semua udah oke, ini tinggal Mbak Yeni aja nih. Ya, tapi saya nggak terlalu tertarik dengan ceritanya. Udah terserah Mbak Yeni sebut aja berapa, pokoknya yang penting saya dapat Mbak Yeni. Katanya gitu. Berarti dia kan pertimbangan pasar ya? Iya, jadi akhirnya karena seneng ngumpul sama teman-teman ini, ya udah deh gue nggak lihat ceritanya lagi yang itu, gue lihat ngumpul-ngumpulnya sama teman-teman gitu, karena semua udah ada di situ gitu kan. Ya dah, akhirnya saya nyeletuk aja pada saat itu. Jadi nyeletuknya bukan saya juga, saya pakai almarhum salah satu orang film, tulis honor saya tuh di korek api. Oh ya? Pakai bolpen di belakangnya korek api. Penawarannya? Iya, kan saya nggak bisa nyebut gitu. Saya tuh paling nggak bisa. Kalau nggak nyebut. sekarang kan Ibu WA aja deh. WA, gitu. WA, gitu kan. Ya, Sobat Bang Miing, betapa uniknya seorang Yeni Rahman bintang besar. Dia tidak punya keberanian untuk menawarkan secara lisan. Nggak bisa. Tiba-tiba nulis pakai di kulit korek api. Ini dahsyat banget. Korek api, cotet. Ah. Begitu disodorin tuh korek api ke si produser, oke, salaman, langsung salaman. Wow. Nyesel dong, nggak lebih gede dari itu. Ya makanya, ya enggak, tapi akhirnya saya lebih tinggi dari mereka semuanya. Dan mereka nuntut si produser, samain juga dong honor kita semuanya. Gitu. Biang keladinya dari situ. Situ. Asal muasalnya The Iya. Big Five itu yang masuk dalam industri film yang 5 besar itu di situ. Dan ini yang 5 besar ini kan mendongkrak juga di second layer-nya kan, di orang-orang di bawahnya kan. Mau nggak mau Aktor-aktornya ya, naik. kena Iya, juga ya. Kena imbasnya kena juga. imbasnya. Ya alhamdulillah Memberikan positif. positif. Nah, Ya memang kita kan kepinginnya kan kalau dibandingkan di era kita sama di era zaman sebelum kita, itu lebih sangat memprihatinkan lagi nasibnya orang oh film. iya, zamannya Soekarno M. Nur, Farouk Avero, Ya, Sophia Wede. Kalau kita dengar ceritanya almarhumah Nurningsih. Nurningsih betul. Itu kan sampai akhir hayatnya juga Untuk nggak Mak punya Wo, apa-apa, Mak betul. Wo. Kasihan. Padahal beken banget. Beken banget. Kemudian Jadi memang kalau di film itu juga satu pesan lah ya buat yang anak-anak sekarang. Karena kita itu tidak mungkin ada di atas terus. Pasti ada di bawahnya. Nah, kalau kita pas lagi di atas, kita harus jaga komitmen, disiplin, dan terutama menabung, Bang Miing. saving ya. Saving. Catat tuh baik-baik. Saya hobi menabung. Ya, alhamdulillah. Ya. Karena Jadi- senang belanja, Ya. makanya gue harus nabung. Oke, aku mau balik lagi ke belakang sedikit. Makanya gue tuh sebenarnya pengen banget jadi sutradara. Kenapa enggak? Waktunya, karena itu